siang bagi anak kami sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Kembali lagi bertemu dengan Ibu EKG dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, hari ini seperti biasa, Ibu akan awali pertemuan kita dengan menyampaikan satu kata bijak yang harapannya dapat memotivasi kamu sekalian. Nah, kata bijak kita pada hari ini, hiduplah seperti sebuah lensa kamera yang fokus pada objeknya. Untuk bisa sukses, kamu harus fokus kepada tujuanmu. Abaikan semua hal yang mengganggu, menghambat, dan menjadi batu sandungan untukmu boleh meraih kesuksesanmu. Sama seperti hari ini, Ibu harap kamu yang ada di rumah kamu masing-masing bisa fokus mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, karena untuk boleh sukses, kita butuh usaha dan proses. Nah, hari ini kita akan bahas materi mengenai bab 2, yaitu Kesultanan Maritim Masa Islam di Nusantara dengan subjudulnya yaitu Teori Penyebaran Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi kita mengenai teori masuknya Islam, diharapkan siswa mampu menumbuh kembangkan sikap toleransi dan rasa persaudaraan yang tinggi. Nah, nanti Islam masuk ke Indonesia itu ada di abad ke-7 Masehi, kemudian mulailah berdiri kerajaan Islam itu pada abad ke-13 Masehi. Dan akhirnya nanti agama Islam mendominasi atau mayoritas khususnya di Nusantara atau Indonesia itu pada abad ke-16 Masehi. Nah, nanti masuknya Islam ke Indonesia menggunakan 3 teori, berbeda dengan teori Hindu-Buddha. Pada masa itu menggunakan 5 teori. Nah, nanti teori itu ada teori Gujarat, India, kemudian teori Mekah dari Arab, dan teori Persia. Dan tokohnya ada Sunan Hurgronje, ada Buya Hamka, dan Husein Jajadiningrat. Yang pertama kita bahas adalah teori Gujarat India. Tokohnya adalah Sunan Hurgronje. Nanti dia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13 Masehi dan disebarkan oleh pedagang India Gujarat. Dan buktinya ada 2, yaitu tulisan Marco Polo dan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh selaku pendiri kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai yang pertama di Indonesia. Nah, berikutnya ada teori Arab, di mana teori ini nanti dipopulerkan oleh Buya Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi dan disebarkan oleh para pedagang Arab. Nanti teori ini memiliki 2 bukti, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan juga perkampungan Islam di Barus. Nanti yang ketiga ada teori Persia, yaitu Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi dan disebarkan oleh para pedagang Persia. Buktinya, adanya upacara tabut atau tabwid, yaitu untuk memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Dan acara ini sampai saat ini masih dilaksanakan oleh rakyat Bengkulu, di mana mereka beranggapan bahwa ketika mereka melakukan ini, maka mereka akan jauh dari segala mara bahaya dan malapetaka. Nah, alasan nanti Islam diterima dengan mudah masuk ke Indonesia, yaitu pertama, syarat masuk Islam cukup mudah. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan disunat. Maka otomatis kita bisa langsung masuk agama Islam. Kemudian, Islam tidak menggunakan kasta. Ini berbeda dengan agama Hindu yang pada masa itu sangat mengagungkan kasta, yang menjadi penyebab perbedaan antara masyarakat di India pada masa itu.
Tapi kalau agama Islam itu memandang semua orang sama karena tidak ada pengkotak-kotakan atau pengklasifikasian. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah masuk ke Indonesia Islam itu dengan cara damai, tanpa ada peperangan, paksaan, ataupun kekerasan. Dia masuk dengan cara damai. Nah, alasan berikutnya adalah cara ibadah Islam sangat sederhana. Ya, kamu cukup hanya mengambil air wudhu, kemudian kamu bisa beribadah atau sholat di mana saja, asalkan kamu tahu arah kiblatnya. Dan itu cukup sederhana. Sama seperti cara ibadah Kristen dan Katolik yang bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan agama Hindu dan Buddha yang ketika mereka berdoa, mereka pergi ke vihara atau kuil, tempat ibadah mereka. Nah, kemudian alasan Islam lainnya kenapa mudah diterima, yaitu Islam sifatnya monoteisme, artinya hanya percaya kepada satu Tuhan. Dan dia memiliki semangat dakwah yang cukup tinggi, dibuktikan dari banyaknya pesantren yang didirikan di Nusantara pada masa itu dan masih bertahan hingga saat ini. Nah, tokoh penyebar ajaran Islam disebut sebagai para wali songo, di mana wali itu artinya orang yang dipercaya dan songo artinya 9. Nah, jadi kata wali songo adalah ke-9 orang yang dipercaya. Siapakah 9 orang yang dipercaya itu? Yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ini adalah ke-9 sosok yang berpengaruh atau berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara pada masa itu. Dan terbukti peran mereka itu akhirnya membuahkan hasil, di mana hingga saat ini rakyat Indonesia itu mayoritas menganut agama Islam. Nah, nanti cara penyebaran Islam melalui pernikahan dilihat dari adanya pernikahan adat Jawa, kemudian dakwah agama, nanti dilihat didirikannya pesantren-pesantren di Nusantara yang masih bertahan hingga saat ini di Indonesia, kemudian dari perdagangan, berikutnya dari pendidikan, sekolah-sekolah yang memang ajaran agamanya kuat di dalam, misalnya Muhammadiyah. Nah, contohnya kalau kita mungkin sekolah Masehi yang itu didirikan oleh GPKP, atau sekolah kita sendiri ya, SMA Santa Maria, di mana memang di situ didirikan oleh pihak Katolik gitu. Itu maksudnya kalau di bidang pendidikan. Ada melalui kesenian, salah satunya adalah wayang. Nah, inilah cara penyebaran agama Islam di Nusantara pada masa itu, tanpa kekerasan sama sekali. Nah, bukti sejarah nanti ada 2, yaitu bukti dalam negeri dan bukti luar negeri. Di mana bukti dalam negeri nanti memiliki 3 bukti, yaitu makam Malik Al-Saleh, raja pertama pendiri kerajaan Samudra Pasai, kemudian ada makam Fatimah binti Maimun, dan makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, makam-makam ini menunjukkan bahwa memang pada masa itu di Indonesia sudah menganut agama Islam. Nah, sekarang kita bahas bukti luar negeri. Nah, bukti luar negeri nanti juga pertama ada tulisan Marco Polo atau disebut berita Marco Polo, di mana isinya bahwa di Perlak, Sumatera, penduduknya sudah menganut agama Islam, di mana kerajaan Perlak adalah kerajaan pertama di Indonesia yang menganut agama Islam. Sama seperti kerajaan Kutai yang menganut agama Hindu pertama kali di Nusantara atau di Indonesia yang terletak di Kalimantan. Nah, berikutnya ada berita Ibnu Battuta, di mana dia mengatakan bahwa ketika utusan Delhi dari India yang mampir ke Samudra Pasai pada masa itu, ternyata kerajaan Samudra Pasai sudah menganut agama Islam. Artinya memang saat itu di Nusantara agama Islam sudah mulai menyebar. Nah, dan yang ketiga adalah berita dari Tom Pires, yang artinya Pelabuhan Malaka yang ramai oleh para pedagang Islam. Jadi pada masa itu, daerah Malaka yang dijadikan sebagai pelabuhan
perantara itu cukup ramai dikunjungi oleh para pedagang yang sudah menganut agama Islam, bahkan sampai juga ke wilayah Melayu Sumatera. Nah, ketiga hal ini adalah menjadi dasar atau menjadi bukti luar negeri bahwa memang agama Islam saat itu sudah mulai berkembang dan berpengaruh di Nusantara. Nah, berikutnya kita bahas mengenai peninggalan Islam, di mana nanti ada masjid, merupakan salah satu peninggalan dari segi bangunan, kemudian seni kaligrafi, yaitu dari segi tulisan, yang hanya dimiliki oleh Kesultanan Islam pada masa itu. Kemudian nanti ada hikayat. Hikayat adalah cerita yang dibukukan, yang memang berasal dari daerah Melayu dan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian ada alat musik, rebana salah satunya, yang merupakan peninggalan asli dari Kesultanan Islam. Dan kesenian, salah satunya adalah wayang. Ini adalah beberapa dari sekian peninggalan Kesultanan Islam yang ada di Nusantara dan bertahan hingga saat ini. Nah, kita sampai kepada kesimpulan, yaitu penyebaran agama Islam di Nusantara disebarkan melalui 3 teori, yakni teori Gujarat India, teori Mekah Arab, dan teori Persia. Dan tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam tersebut adalah para wali songo. Dan cara penyebarannya dilakukan melalui pernikahan, pendidikan, kesenian, ajaran agama, dan perdagangan. Dan beberapa peninggalan dari Islam adalah rebana, bangunan masjid, seni kaligrafi, hikayat, dan wayang. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dari pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kamu sekalian. Dan jangan lupa tetap catat materinya, kamu cicil, kemudian kerjakan tugasnya. Dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, supaya tetap dalam kondisi fit, sehingga minggu depan pun kita masih dapat bertemu dalam pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat, dan Ibu ucapkan salam SFD.